Setiap langkah di kampus ini adalah bagian dari cerita saya. Di sini, saya belajar, tumbuh dan berkembang. Perguruan tinggi telah banyak melahirkan talenta-talenta hebat yang ada di Indonesia. Kalau dari USU yang saya tahu, yang masih eksis sampai sekarang, itu ada Menkumham kita pada tahun 2014, pada masa pemerintahan Pak Jokowi, Pak Yasona Hamonangan Lawli, dan Pak Surya Paloh, pimpinan Media Group dan Ketua Umum Partai Nasdem. Dan bisa dikatakan bahwa perguruan tinggi memiliki peranan yang sangat sentral dalam membangun bangsa menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Tapi, pada Februari tahun 2025, kita dikejutkan dengan data dari BPS yang cukup membuat hati lesu. Karena pada Februari tahun 2005, BPS mengeluarkan sebuah data yang mengatakan bahwa lebih dari 1 juta pengangguran yang ada di Indonesia atau 6,2% dari total keseluruhan angkatan kerja itu dari lulusan universitas. Ini sangat memprihatinkan, mengingat perkembangan teknologi berjalan begitu cepat. Menurut laporan World Economic Forum, yang dipelajari saat ini di universitas itu tidak dipelajari atau tidak relevan dengan industri dalam 5-10 tahun ke depan. Artinya, kita perlu suatu kurikulum yang hidup untuk bisa menghadapi atau menjawab tantangan dari perkembangan teknologi dan mengintegrasikannya ke dalam dunia industri. Dalam merumuskan suatu kurikulum, para pakar pendidikan, pemangku kebijakan di Indonesia melihat dari hasil riset dan hasil laporannya, kita memiliki kurikulum yang sangat bagus, ya, sangat relevan dengan dunia industri, ya, seperti kurikulum OB dan sebagainya. Kalau di USU yang saya lihat dari pembaruan-pembaruan tahun sebelumnya, itu adalah proyek MKWK atau proyek mata kuliah wajib kurikulum, yang dimana membentuk suatu tim pada saat semester 1 ya, mahasiswa baru, membentuk satu tim untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di masyarakat, terkhususnya di Kota Medan. Mahasiswanya ini dari berbagai macam prodi, artinya menuntut untuk bekerja sama dalam tim. Ini linear dengan industri. Jadi permasalahan yang ada diselesaikannya itu dari pendidikan berkualitas, perhubungan, disabilitas, dan sebagainya. Banyak. Ini suatu langkah yang bagus. Tapi mengapa data yang kita dapat berbeda dengan yang kita lakukan di universitas? Berarti ini bukan terletak pada kesalahan kurikulumnya atau perguruan tinggi atau mahasiswanya, tapi integrasi dari keseluruhannya dalam eksekusi kurikulum supaya linear dengan industri. Artinya kurikulum ada, kurikulum bagus, tapi menghidupkannya kita perlu eksekusi yang bagus, karena eksekusinya sekarang yang menjadi kan penting. Bagaimana kita bisa menjalankan kurikulum dengan baik, ya. Apalagi perkembangan teknologi begitu cepat, harus ada integrasi ya, seperti teknologi sekarang, artificial intelligence dan kriptografi, smart contract itu berkembang sangat cepat. Oleh karena itu perlu setidaknya mata kuliah wajib kurikulum membahas tentang perkembangan teknologi yang linear dengan industri supaya kurikulum kita hidup. Menurut saya, kurikulum yang ideal adalah kurikulum yang dirancang bersama industri. Dan kalau saya lakukan riset kecil-kecilan, industri yang rising star 5-10 tahun ke depan itu adalah industri kriptografi dan industri artificial intelligence. Jadi bagaimana teknologi kriptografi, bagaimana teknologi artificial intelligence itu sangat berpotensi 5-10 tahun ke depan. Langkahnya sederhana, tapi butuh komitmen. Di sini peranan universitas, pemerintah, mahasiswa, alumni, dan dosen untuk saling berkomitmen mendukung kurikulum yang hidup ini. Itu implementasinya dengan jelas di industri, sehingga lulusannya nanti tidak menjadi angkatan kerja yang terampil saja, tapi sebagai penyedia lapangan pekerjaan. Dengan mewujudkan kurikulum yang hidup sebagai beban moral kepada bangsa dan bertujuan untuk memajukan bangsa untuk mencapai goals bersama Indonesia Emas tahun 2045, mari berkomitmen untuk menghidupkan kurikulum ada di Indonesia dengan eksekusi yang baik, dengan integrasi yang ada pada industri. Saya Johan Kevin Manik dari Universitas Sumatera Utara.